Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Panggi Hardi. Saya di sini sebagai guru SBK atau Seni Budaya dan Keterampilan. Ya, sebelum kita beranjak ke materi, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Kalau badan sehat, belajar jadi semangat. Ya, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu materi seni budaya tentang menggambar flora dan fauna. Ya, flora dan fauna. Tentunya kalian tahu ya, menggambar itu apa, atau mungkin ada yang belum tahu tentang arti dari menggambar. Kalau ada yang belum tahu, mungkin ini bisa dibaca sambil saya jelaskan. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai bentuk ekspresi dan alat gambar yang beraneka ragam. Ya, itu pengertiannya. Terus di sini kita akan menggambar tentang flora dan fauna. Flora itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Flora itu adalah tumbuhan ya. Kalau fauna, fauna itu hewan. Jadi jangan sampai kebalik ya. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Ya, lanjut. Teknik-teknik dalam menggambar. Secara garis besar, menggambar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik kering ya. Teknik kering itu ada teknik arsir, ada teknik dusel ya. Teknik arsir itu di mana kita menggambar dengan menggunakan arsiran ya. Dari pensil bisa, pensil warna bisa ya. Teknik dusel itu kita menggunakan pensil dusel itu. Pensil dusel itu pensil yang dibuat dari gulungan-gulungan kertas yang dipadatkan dan tintanya menggunakan serbuk grafit ya. Itu. Itu namanya teknik dusel ya. Terus yang kedua, teknik basah. Teknik basah itu yang pertama pointilis. Pointilis itu dengan titik-titik atau dengan cipratan-cipratan air ya hingga membentuk suatu objek yang diinginkan. Itu namanya teknik pointilis ya. Terus teknik akuarel. Akuarel itu dengan sapuan cat air ya. Contohnya itu dengan air, bantuan air itu namanya teknik akuarel ya. Lanjut. Langkah-langkah dalam menggambar. Yang pertama, menentukan konsep. Konsep itu apa? Konsep itu sama dengan ide ya. Jadi idenya itu harus ditentukan dulu. Kalau sudah matang, baru lanjut menggambar ya. Terus yang kedua, membuat sketsa. Sketsa atau rancangan ya. Atau rancangan yaitu gambaran ringan yang nantinya difungsikan sebagai kerangka untuk membuat gambar yang lebih detail ya. Perlu dibuat sketsa terlebih dahulu. Yang ketiga, menentukan arsiran dan gelap terang ya. Jadi menggambar itu harus disertai dengan gelap terang atau gradasi ya, biar mirip dengan objek yang kita gambar ya. Terus memberi detail pada setiap gambar. Jadi tiap-tiap sudut itu harusnya dikasih sedetail mungkin biar nanti karakternya nampak ya, atau gambar tersebut mendekati dengan bentuk aslinya ya. Yang terakhir, memperjelas objek sesuai dengan karakter ya. Karakter itu sifat ya. Misal kalau benda itu halus, itu gambarnya juga arsirannya harus halus. Kalau kasar ya agak kasar ya, harus sesuai dengan wujud yang aslinya ya. Terus alat-alat untuk menggambar. Alat-alat untuk teknik kering yaitu pensil dengan kode B ya. Pensil dengan kode B itu memiliki karakter yang lunak ya. Lunak, hitam ya. Bagus hasilnya ya. Contoh ada 2B, 4B, 6B, dan 8B ya. Contohnya 2B itu mempunyai tingkatan yang hitam, 4B lebih hitam lagi, 6B lebih hitam, 8B sangat hitam ya. Sangat hitam dan sangat lunak. Semakin tinggi angkanya, semakin hitam juga hasilnya dan semakin lunak ya. Terus serbuk grafit ya, untuk teknik kering ini. Serbuk grafit itu serbuk dari pensil ya, sama dengan pensil
pensil yang dihaluskan ya, itu serbuk grafit itu ya, sama dengan serbuk pensil itu ya. Itu digunakan untuk tinta dalam menggambar teknik Dussel ya. Tuh. Terus penghapus ya. Penghapus, terus kertas gambar. Kertas gambar itu ya bisa karton, bisa buku gambar, kertas manila, dan lain-lain ya. Terus alat-alat untuk teknik basah yaitu kuas. Kuas cat air ya. Kuas itu terdiri dari bermacam-macam ukuran, dari ukuran 1 yang terkecil sampai ukuran yang terbesar ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Terus palet. Palet itu merupakan wadah atau tempat untuk mencampur cat sebelum kita berkarya ya. Itu namanya palet ya. Ya, terus kertas gambar lagi ya. Teknik kering maupun teknik basah itu bisa menggunakan sama-sama kertasnya ya. Jadi nggak bakalan hancur kalau kertas gambar itu kena air. Karena sudah diperuntukkan untuk menggambar teknik kering dan basah ya. Nih contoh-contoh pensil. Ada pensil 1B, 2B, ada pensil H. Kalau H itu relatif keras ya, ini untuk nyeket. Kalau yang B itu relatif lunak dan hitam hasilnya. Ini contoh pensil Dussel, kuas, serbuk grafit, cat air. Ini ada palet ya. Palet untuk mencampur ya, mencampur cat sebelum kita gunakan untuk menggambar ya. Itu fungsinya. Terus ini contoh-contoh menggambar flora ya. Contoh-contoh menggambar flora dimulai dari sketsa. Yang paling kiri atas itu pertama-tama kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih gambar-gambar kecil ya, menyesuaikan dengan bentuk aslinya ya. Terus yang ketiga itu gambar setengah jadi, yang keempat hasil akhir atau setelah diwarna ya. Terus ini contoh menggambar fauna. Contoh menggambar fauna ini saya beri contoh gambar kucing ya. Pertama itu bulatan, terus dikasih telinga ya. Terus setelah itu membentuk badan. Setelah itu kalau udah mendekati sempurna baru diwarnai ya. Sambil yang menyempurnakan ya. Ini contoh-contoh dalam menggambar ya. Dimulai dari sket hingga gambar jadi. Terus tugas kalian ya sekarang, karena saya tadi sudah menjelaskan, coba sekarang latihan mengerjakan ya. Tugas kalian buatlah gambar bunga matahari yang mekar ya. Kerjakan di kertas berukuran A3 dengan teknik kering ya. Itu untuk tugas menggambar flora. Yang kedua ya, karena menggambar flora dan fauna, jadi harus dua tugasnya. Satu flora, satunya fauna. Yang kedua yaitu buatlah gambar hewan berkaki 4 pada kertas ukuran A3 ya. Kenapa saya menyuruh pakai A3? Soalnya biar besar, biar kelihatan lebih bagus, nanti bisa dipajang kalau bagus. Kerjakan dengan teknik basah ya. Satunya teknik kering, yang untuk flora, yang fauna teknik basah ya. Jadi kerjakan di buku kalian masing-masing atau kertas gambar kalian masing-masing ya. Carilah contoh pada majalah atau surat kabar, buku, internet dan lain-lain ya. Ya, kalau sudah sekian dulu dari saya. Selamat mengerjakan. Semoga bisa dan cepat selesai, hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.